Nah, khusus buat timnas itu pasti kita utamakan. Kita prioritaskan karena mereka kan sudah reguler ya. Kita sudah tahu lah jadwal mereka tiap hari apa. Baru kita prioritaskan, setelah itu baru kita lempar ke publik. Halo FIFA Mania, kali ini kita sama Ibu Tari, Kepala Pemasaran GBK. Kita mau bincang-bincang soal GBK itu sendiri, Bu, dan hal-hal lain lah. Oke, pertama-tama kalau ngomongin UMKM sendiri, bukan GBK itu sendiri kan sebuah public space ya, atau ruang publik yang notabene itu orang kalau ngomongin GBK adalah tempat olahraga. Spesifiknya adalah sepak bola gitu. Tapi banyak orang yang nggak melihat kalau misalnya GBK itu ada ruang publik yang dimana-mana orang bisa hadir di situ, termasuk para penjual. Dari pengelola stadion atau nggak pengelola GBK sendiri membantu pedagang-pedagang ini berjualan di sekitar stadion itu bagaimana, Bu? Oke, jadi sebenarnya kalau di GBK ini kan kita memang venue-nya itu tidak spesifik hanya venue bola saja. Bukan hanya stadion saja gitu ya, tapi kita banyak venue-venue yang lain. Nah, untuk bagaimana pengelolaan pedagangnya gitu ya, kita itu ada banyak UMKM yang memang sejak 2016 sebelum Asian Games kita itu melakukan penertiban ya untuk pedagang-pedagang liar, PKL, kemudian juga sistem premanisme lah gitu ya, yang kita kenal dulu kan di area Senayan ini banyak sekali. Jadi mereka itu kita kita manage gitu ya, UKM ini di bawah koperasi. Jadi tidak langsung di bawah PPK GBK, tapi lebih di koperasi karena kita punya ada koperasi GBK. Seperti itu sih. Oh gitu. Tapi apakah UMKM itu tetap, maksudnya setiap event atau itu emang pasti orangnya itu, atau ada situasional, Bu, misalnya kayak mungkin ada wisuda di GCC biasanya, apakah ada penambahan kah? Oke. Jadi gini, kalau pedagang UKM yang memang dibina, karena itu kan juga salah satu himbauan pemerintah ya, supaya kita juga membina UKM, itu mereka memang standby di situ. Jadi ada event, tidak ada event, ya mereka di situ. Karena sebetulnya GBK ini kan ramainya bukan hanya ketika ada event ya. Iya, benar. Jadi hari-hari itu kan banyak sekali juga masyarakat melakukan kegiatan di seputaran area GBK, bisa di stadion utama, bisa di kawasan, di mana aja. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan publik masyarakat yang melakukan kegiatan di area kita gitu. Kita ada UKM yang memang mereka existing ada di situ, itu kemudian kita juga punya istilahnya gerobak kuliner. Itu juga ada yang mungkin kalau kita berkegiatan lihat yang didorong-dorong gitu ya. Itu juga ada. Tapi ketika ada kegiatan ekstra atau event gitu ya, biasanya masing-masing penyelenggara itu juga memperbanyak pedagang-pedagang ini gitu, untuk juga memenuhi kebutuhan dari, kalau dia memang by invitation ya berarti memenuhi undangan-undangan yang hadir gitu. Ada kalanya juga event ini kan musik misalnya, dia berkolaborasi dengan F&B gitu, atau bola misalnya gitu ya, kan juga berkolaborasi dengan F&B. Nah itu bisa dari UKM, bisa juga penyelenggara mengajak kerjasama dari luar gitu. Nah itu kita juga kita perbolehkan selama area itu memang dalam perjanjian kita, seperti itu sih. Nah tadi Ibu menarik adalah ngomongin soal premanisme atau enggak UKM liar atau enggak pedagang-pedagang liar. Itu apakah zaman dahulu tuh emang benar-benar parah banget sampai akhirnya pihak GBK itu menerapkan sistem koperasi ini, atau sebenarnya emang dari peraturan pemerintah aja yang penting GBK ini areanya steril, aman buat siapapun segala macam? Jadi sebenarnya kalau bicara parah atau enggak itu relatif gitu ya. Yang jelas kita GBK, pengelola GBK itu punya misi, kita harus selalu semuanya tertata lebih baik gitu ya. Apalagi sekarang publik itu kan lebih kritis gitu ya, demanding gitu ya. Banyak sekali tuntutan dari publik yang harus kita penuhi. Salah satunya yaitu tadi ya, ketertiban, kerapihan dan sebagainya. Nah itu kan
karena kami ini BLU, Badan Layanan Umum, jadi memang kami harus memprioritaskan kebutuhan publik, terutama kenyamanan gitu ya. Semuanya lebih teratur, semuanya ada regulasinya seperti itu. Jadi kita lebih menjaga supaya masyarakat berkegiatan di GBK ini nyaman gitu. Dan nyaman ini bukan hanya dari sisi keamanan atau tadi ya tidak adanya premanisme dan atau apa, tapi lebih juga kepada servis yang kita kasih. Kalau sekarang kan UKM lebih tertata rapi, semua orang enak duduk di situ gitu ya. Kita juga ada penambahan kalau Sabtu Minggu karena publiknya banyak yang berkegiatan, kita juga ada food truck, itu juga dibina oleh kita melalui koperasi. Oke, kalau ngomongin soal rutinitas kan dari pihak GBK pasti kan sudah memberikan apa ya, terms and condition atau TNC untuk para pedagang ini untuk bisa berdagang gitu. Berdagang. Tapi dari pihak GBK sendiri ada nggak sih maksudnya apa ya, kayak keinginan atau enggak peraturan yang harus ditaati oleh para pedagang ini untuk bisa menjaga? Oke, jadi gini, GBK ini kan BLU ya, Badan Layanan Umum. Fasilitas yang ada, aset yang kita pakai hari ini adalah aset milik negara. Ini yang selalu kita sampaikan kepada seluruh pedagang-pedagang kita, baik UKM maupun retail-retail yang besar. Kita sampaikan bahwa aset ini harus kita optimalkan, aset ini harus bisa membantu rakyat kecil untuk meningkatkan perekonomiannya, tapi aset ini juga harus kita pelihara. Bentuknya apa? Misalnya yang paling kita tekankan dari mereka adalah kebersihan. Gitu. Jadi itu adalah TNC yang prioritas kita. Tolong jaga kebersihan, terutama limbah-limbah terkait dengan makanan ya. Limbah makanan ini kan juga kalau tidak langsung diolah atau langsung dibuang di tempat yang proper, itu kan dampaknya kemana-mana gitu. Nah itu yang kita tekankan sih sebenarnya dari sisi itu. Kemudian dari sisi regulasi keamanan juga gitu ya. Dari regulasi harga, mereka nggak bisa tuh harganya, misalnya lagi ada event tiba-tiba harganya naik gitu, itu kita monitor dan itu alhamdulillah tidak pernah terjadi gitu. Jadi mereka cukup tertib ya dari sisi itu. Kalau misal ada nggak sih Bu kasus di mana para pedagang itu akhirnya apa ya, melewati batas dari yang ditentukan oleh pihak GBK itu sendiri? Apakah ada sanksi yang mungkin pencabutan mereka untuk berdagang di situ atau gimana? Sebetulnya hal ini kita hindari ya, karena kita ini kan sama-sama saling membutuhkan gitu ya. Dari sisi kami pengelola juga perlu mereka untuk pelayanan publik dari sisi F&B gitu ya. Dari sisi mereka juga tentunya untuk pendapatan dan sebagainya. Kami hindari sekali, tapi itu pernah terjadi gitu. Mereka tidak tertib kayak gitu-gitu ya. Atau ada hal-hal yang sudah kita sepakati mereka langgar, itu biasanya kita memberikan sanksi, tidak kita izinkan lagi untuk berdagang di situ. Oke, kalau ngomongin soal GBK sendiri, mungkin banyak pihak yang atau nggak masyarakat umum yang tidak paham ya, maksudnya GBK itu punya siapa? Banyak yang bilang, mungkin banyak yang bilang adalah GBK adalah milik negara, ada yang bilang juga GBK adalah milik Timnas Indonesia gitu. Sebenarnya GBK itu sendiri siapa dan fungsinya untuk di Stadion GBK tuh apa gitu? Jadi gini ya, kita ini BLU, Badan Layanan Umum. Seluruh aset yang ada di sini itu adalah milik negara. BMN ini kan dikuasai oleh Kemenkyu ya. Bukan hanya area kawasan olahraga saja, tapi juga aset-aset kita yang di luar seperti Plaza Senayan, kemudian juga Senayan City, FX, Hotel, Art Hotel, Mulia, semua yang ada di sekitar sini gitu ya. Itu adalah milik negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Tapi kami GBK itu di bawah Saker Sekretariat Negara. Jadi Setnek itu diberikan kuasa untuk mengelola aset-aset negara ini, seperti itu. Nah, dari mana sih kami membiayai hidup kami ini gitu ya? Pemeliharaan, kemudian juga biaya rutinitas segala macam, itu kami tidak mendapatkan APBN gitu. Jadi kami dari revenue yang kami terima dari penyewaan, dari media luar ruang,
Semua bisnis yang ada di sini itu kami kelola. Itu tidak semuanya kami kelola, tapi 15% kami setorkan ke negara sebagai bentuk kontribusi kita karena kita sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola aset ini. Itu namanya PNBP gitu. Jadi pendapatan negara di luar pajak itu kita setorkan 15%, sisanya itu kita habiskan untuk biaya pengembangan dan pemeliharaan. Jadi semua pemeliharaan di area olahraga ini, baik gedungnya, venue-nya maupun di luar itu kita ambil dari revenue yang kita dapatkan. Karena kami itu tidak profit oriented. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Kita agak berbeda proses bisnisnya dengan perusahaan swasta misalkan atau BUMN. Kita beda gitu. Jadi semua yang kita dapatkan dari hasil revenue kita itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan dan pelayanan kita kepada publik gitu. Oke, kalau ngomongin soal pemeliharaan berarti otomatis kan kalau konotasi GBK adalah stadion gitu. Yang which is sedang mulai dikritisi sama masyarakat soal pemeliharaan stadion segala macam. Untuk rutinitasnya sendiri, perawatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi stadion tuh apa aja Bu, dan tahapannya bagaimana Bu sebenarnya? Mungkin detailnya itu bukan di saya ya. Nanti kalau detailnya kita ada divisi lain yang memang fokus di situ ya. Kalau pemeliharaan itu setahu saya karena pasti harus berkoordinasi dengan divisi pemasaran karena tugas kita adalah mencari revenue gitu ya. Jadi ketika ada kegiatan pemeliharaan kita harus berkoordinasi. Pemeliharaan kita itu rutin sehari-hari biasa ya, yang kecil-kecil gitu ya. Nah yang kedua adalah pemeliharaan yang besar untuk venue-venue. Misalnya kita harus overhaul lantai Istora, ini juga baru dilakukan kemarin. Kemudian atap Istora misalnya seperti itu, tapi tetap mempertahankan unsur heritage-nya walaupun kita melakukan pemeliharaan. Tidak ada merubah apapun, tapi sifatnya lebih memperbaiki sarana existing yang ada. Seperti itu. Kalau ngomongin soal GBK sendiri kan, GBK itu kan konotasinya adalah sepak bola, tapi beberapa event tahun kebelakang ini stadion itu sendiri digunakan untuk konser. Terakhir mungkin Coldplay ya kalau nggak salah. Apakah itu untuk mendapatkan izin menggunakan GBK itu khusus Bu? Maksudnya untuk sepak bola ada TNC-nya, untuk konser tuh ada TNC-nya segala macam. Dan itu apakah diserahkan full GBK yang memfasilitasi atau GBK hanya mengeluarkan surat kalian boleh pakai ini, TNC-nya ini untuk perihal kayak perawatan stadion segala macam itu diserahkan kepada mereka sendiri gitu. Kalau pemeliharaan menjadi tanggung jawab kita gitu ya, yang tadi saya sampaikan rutin, harian dan pemeliharaan yang besar itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi ketika venue kita dipakai, venue manapun gitu, kita punya TNC masing-masing gitu ya. Karena masing-masing venue ini punya ciri khas sendiri-sendiri gitu ya. Misalkan Istora gitu ya, itu kan indoor, punya karakteristik masing-masing, treatmentnya berbeda-beda, TNC-nya pun berbeda gitu ya. Kemudian kalau kita bicara outdoor kita juga kan banyak ya, taman-taman dan sebagainya, itu juga sama, kita punya TNC yang berbeda. Stadion utama lebih-lebih lagi, kita ekstra ketat buat di situ gitu ya. Kita punya TNC, misalnya contoh, nggak boleh makan di dalam stadion, itu kita ketat sekali. Tidak boleh makan di FOP-nya Istora. Itu hampir seluruh FOP kita tidak perkenalkan membawa makanan gitu ya. Nah itu penyelenggara sudah tahu gitu. Ada TNC yang berlaku secara reguler untuk semua venue. Nanti baru ada TNC khusus masing-masing venue, itu juga ada. Gitu. Jadi itu biasanya ketika penyelenggara olahraga maupun non olahraga akan menggunakan venue kita, biasanya kita ada namanya technical meeting. Technical meeting. Ya, itu kita jelaskan lebih detail lagi aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh. Gitu. Nah, ngomongin GBK, banyak banget acara yang yang diselenggarakan di sini. Bahkan
terkadang pertandingan sepak bola bersamaan dengan konser K-pop. Iya. Ya kan. Untuk dari pihak GBK sendiri atau nggak dari pihak pemasaran itu caranya untuk menjadwalkan acara-acara di luar sepak bola itu sendiri agar tidak berdempetan itu bagaimana? Karena kan lumayan agak sulit ya, apalagi kan flow-nya masyarakat untuk olahraga dan tidak olahraga itu soal parkiran paling parah tuh segala macam ya. Jadi gini, kita sebetulnya reservasi kita itu sudah online, online booking gitu ya. Hampir 80% kita menggunakan online booking venue-venue olahraga kita gitu ya. Jadi kenapa online booking ini kita lakukan, kita terapkan sejak 2018-2019 karena kita ingin menjaga fairness-nya untuk seluruh penyelenggara kegiatan di GBK, baik olahraga maupun non olahraga gitu ya. Nah khusus buat timnas itu pasti kita utamakan. Gitu. Jadi timnas yang memang berlatih di GBK itu biasanya kita prioritaskan karena mereka kan sudah reguler ya. Kita sudah tahu lah jadwal mereka tiap hari apa. Baru kita prioritaskan, setelah itu baru kita lempar ke publik. Untuk stadion utama kita tidak bisa online 100%. Kita gunakan hybrid. Jadi offline dan online gitu ya. Kenapa? Karena animo stadion utama ini luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau menjaga kesakralannya. Jadi tidak semua event itu bisa menggunakan stadion utama, terutama event non bola. Gitu. Jadi semua venue ini kan kita core-nya olahraga ya. Yang pertama prioritas kita adalah timnas. Itu sudah pasti gitu ya. Yang kedua baru berikutnya kegiatan yang lain gitu ya. Nah itu kenapa kita untuk stadion utama khusus itu kita menggunakan metode hybrid itu. Jadi jadwalnya timnas kita utamakan dulu. Kalau timnas bola itu kan latihannya nggak di SU. Latihannya di A dan B gitu ya, lapangan ABC gitu. Jadi kalau untuk di stadion utama itu kan kita udah tahu nih ya jadwal-jadwal timnas kita nih. Kalau untuk pertandingan siapa ketemu siapa, ini di mana, main di kandang atau di home di home atau di lawan gitu ya. Kita kan ada nih jadwalnya. Nah, itu biasanya kita blok dulu. Baru sisanya kita publish gitu. Nah, biasanya memang kita utamakan, kita make sure dulu kepada cabur terutama PSSI. Pak, ini jadwal, biasa PSSI bersurat nih ke kita ya, ini jadwal kita setahun seperti ini, baru nanti sisanya buat kegiatan yang lain untuk meningkatkan revenue kita supaya pemeliharaan venue-venue ini tetap terjaga dan fit digunakan oleh masyarakat. Gitu. Apakah tapi untuk dari timnas atau nggak dari pihak PSSI sendiri jadwal ini per bulan kah, per minggu kah, atau dia sudah booking selama Kalau kita setahun bicara gitu? FIFA itu pasti ada jadwal yang tertentu. Yearly. Ya. Bicara event internasional untuk timnas gitu ya, timnas berlaga itu kan pasti kita udah tahu ya. Klub yang paling sering main di sini Liga 1 BRI ya, itu Persija. Itu juga kayak sekarang nih mereka sudah mengirimkan jadwal untuk tahun depan. PSSI juga kita sudah tahu tahun depan kegiatannya apa saja. Seperti itu. Nah nanti biasanya dari pihak PSSI akan memfikskan kembali schedule yang sudah kita blok itu tadi. Seperti itu. Tapi kalau untuk kan maksudnya kan GBK sendiri punya banyak tempat yang dimana caburnya banyak. Salah satu yang lagi ramai itu adalah basket sekarang di hall basket. Ya. Tapi apakah untuk pemesanan gor basket itu sendiri akan jauh lebih mudah dibandingkan sepak bola, Bu? Untuk GBK terutama. Untuk GBK relatif ya, tergantung pertandingannya ya. Kalau basket ini kan apa saja jenis pertandingan dan levelnya mereka bikin. IBL, terus FIBA, apa gitu ya, atau di luar itu, misalnya itu ya. Nah, tapi buat yang di SU ini kan spesifik ya timnas yang main. Kenapa? Karena size-nya juga kan gede. Penontonnya juga besar ya. Jadi memang harus event-event yang besar yang ada di tempat kita, di stadion utama.
Kalau untuk ini sebenarnya saya dari pribadi aja, kan banyak orang yang menanggapi soal tiket timnas gitu. Apakah pihak GBK juga berkontribusi dalam hal itu atau itu fully keputusan PSSI? Enggak, itu wewenang penyelenggara siapapun, bukan hanya PSSI ya, semua penyelenggara. Kita tidak involve dalam hal tiketing, berapa mereka mau jual, berapa mereka mau free, berapa mereka mau ini. Kita nggak pernah involve dalam hal itu. Itu sepenuhnya kita berikan hak kepada penyelenggara. Kita nggak ada hak untuk memonitor atau ini ya, ikut kebijakan-kebijakan itu. Tapi kalau ngomongin supporter sepak bola kan apa ya Bu, animonya sangat tinggi dan apa ya, mereka sangat emosional kan terhadap timnas segala macam. Dari Ibu sendiri dari bidang pemasaran yang mungkin fokus dalam hal pemeliharaan juga, ada ketakutan tersendiri nggak sih Bu? Maksudnya dengan animo yang tinggi ini mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak perusahaan fasilitas segala macam. Kalau timnas, supporternya saya rasa berbeda sama klub ya. Kalau klub kan memang ininya antusiasnya luar biasa kayak gitu-gitu ya. Itu menjadi persoalan tapi mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, berapa tahun belakangan ini karena sejak pandemi terutama gitu ya, pemakaian stadion utama ini makin meningkat, terutama juga bukan hanya timnas tapi juga klub ya, Persija yang tadi saya sampaikan. Kita selalu mengadakan koordinasi rapat bersama dengan pengurus Persija terutama dan PSSI untuk ayo kita bareng-bareng gitu ya, gimana supaya supporter ini bisa usia berapa saja. Saya misalkan pengen nonton Persija gitu ya, bawa anak kecil gitu ya, gimana caranya supaya sepak bola ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh usia yang bervariasi, bahkan sekarang saya lihat udah banyak yang bawa dorongan, bawa bayi gitu ya. Nah ini memang saya lihat sudah cukup baik ya sekarang terkait dengan supporter-supporter ini. Kerusakan kita pasti takut gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita juga cukup intens sosialisasi gitu ya, memberikan pemahaman bahwa GBK ini punya negara, GBK ini punya kita semua gitu ya. Bagus tidaknya GBK gitu ya, itu bukan tergantung hanya kepada pengelola saja, tapi juga masyarakat publik yang menggunakan GBK gitu. Jadi kita lebih menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mempunyai kesadaran yang tinggi. Ayo kita jaga bareng-bareng. Karena aset yang seperti ini itu nggak ada lagi. Adanya cuma di sini. Di GBK aja ya, se-Indonesia lah kita boleh bilang. Oke, dari pihak GBK sendiri, Ibu sebagai pihak GBK kan menjaga fasilitas negara yang dianggap salah satu yang sakral ya. Sakral, prime tempatnya. Iya, apalagi kan ini bisa dikatakan kandangnya Indonesia gitu loh. Ibu punya ketakutan tersendiri nggak sih untuk pengelolaan ini? Karena kan ada beban beban emosional yang dibawa oleh Ibu dan pihak-pihak GBK gitu. Dan ini juga sebagai salah satu representasi Indonesia tersendiri gitu. Jadi gini ya, kalau kita lihat background sejarah berdirinya GBK ini kan juga bukan dibuat oleh orang sembarangan ya. Kita tahu ya, proklamator kita yang mendirikan, kemudian juga filosofinya juga tinggi gitu ya. Jadi memang satu, GBK ini sakral, satu ya. Kedua, historinya luar biasa, sejarahnya luar biasa. Kita takut sih tidak sama sekali. Kenapa? Karena kita yakin kita nggak sendirian. Kita dibantu oleh masyarakat, kita dibantu oleh publik gitu ya, untuk sama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas standar pelayanan kita. Kalau kita lihat misi dan visinya GBK itu, kita pengen menjadi tempat untuk berkegiatan ya, olahraga segala macam, one stop activity gitu ya, berkelas internasional gitu. Jadi kita nggak pernah takut yang saya sampaikan tadi, karena memang semua masyarakat
tahu bahwa GBK ini harus kita jaga bareng-bareng, dan justru di situ challenge-nya gitu ya. Makanya kita sering sekali mungkin kita diprotes misalnya gitu ya, kita komplain atau apa gitu ya. Kita dari sisi pengelola kita senang sekali gitu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk kecintaan kecintaan masyarakat terhadap GBK dan kepeduliannya terhadap GBK. Jadi kita ketika kita ada masukan atau apa gitu ya, kita oh iya ini kayak misalnya soal toilet atau apa gitu ya, kita selalu ingin memperbaiki karena kita butuh juga koreksi dari masyarakat pengguna GBK. Oke, terakhir kira-kira dari manajemen GBK sendiri atau dari bidang pemasaran punya target gak sih untuk menjadikan stadion ini sebagai lokasi pertandingan sepak bola internasional? Gak cuma timnas, maksudnya kayak tim-tim internasional, mungkin Liverpool main di sini, boleh menggunakan segala macam. Aduh, kita pengen banget. Kemarin kan kita udah ada Argentina gitu-gitu ya. Kita sering sekali juga ngobrol sama PSSI sama Pak Sekjen gitu ya, ketika beliau datang ke stadion utama untuk melihat bagaimana kondisi rumput kita dan sebagainya. Kita sering sekali menyampaikan bahwa kita perlu, karena memang beberapa tahun yang lalu kan kita juga pernah ada kegiatan-kegiatan sepak bola internasional, coaching klinik misalnya, atau pertandingannya atau apa gitu. Kita ingin sekali gitu untuk sampai ke level itu. Nah, apalagi kita bicara stadion bola ya nasional, itu kan juga limited ya, sedikit gitu ya. Kalau kita bicara di dunia internasional itu kan rata-rata stadion bola juga punya klub. Ya, yang nasional stadium bisa kita hitung ya, misalkan Singapura Singapura Hub ya, kemudian Wembley gitu ya, dan kita salah satu yang ada di bagian itu, dan kita terus ingin meningkatkan pelayanan, meningkatkan pemeliharaan supaya juga venue-venue kita jauh lebih baik sehingga bisa mengikuti standar internasional seperti itu. Tapi dari bidang pemasaran, apakah Anda langsung direct gitu, langsung ngontak Liverpool lah di sini atau macam? Itu belum pernah kita lakukan karena bagaimanapun kita harus berdiskusi dengan federasi ya kalau untuk itu. Oh, berarti belum ada intensitas betul. Belum. Tapi ada keinginan. Direct ke sana kita belum, tapi keinginan untuk itu kita terbuka. Ya, itu dia Viva Wania tadi udah bincang-bincang sama Bu Tari selaku pemasaran yang GBK. Gue Ilham, sampai jumpa di episode selanjutnya.